Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Di sini kami akan menjelaskan tugas PowerPoint kami yang berjudul Sistem Manajemen Database. dan saya Resita Dwi Kartikasari, nomor induk mahasiswa 2016 000668. Dan saya Octaviani Sibuk dengan NIM 2016 0067. Sekian, terima kasih. Silakan dinikmati. Sistem Manajemen Database. Apa itu data? Data adalah fakta terkait dengan objek apapun yang diperhitungkan. Contoh berat badan, nama, dan usia. Apa itu database? Database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis. Karena data dalam suatu database diorganisasikan membuat pengelolaan data menjadi mudah. Apa itu sistem manajemen data? Sistem manajemen basis data adalah kumpulan program yang memungkinkan penggunanya mengakses basis data, memanipulasi data, dan membantu dalam representasi data. Sistem manajemen data juga membantu mengontrol akses ke database oleh berbagai pengguna. Pemakaian sistem manajemen database. Nama komponen. 1. Program aplikasi. Tugasnya itu pemrograman aplikasi, menulis program dalam berbagai bahasa pemrograman untuk berinteraksi dengan database. 2. Administrator basis data. Admin database bertanggung jawab untuk mengelola seluruh sistem DBMS. Dia disebut admin database atau DBA. 3. Pengguna akhir. Pengguna akhir adalah orang-orang yang berinteraksi dengan sistem manajemen basis data. Mereka melakukan berbagai operasi pada database seperti mengambil, memperbarui, menghapus, dan lain-lain. Penerapan DBMS. Yang pertama, sektor perbankan. Penggunaannya dalam DBMS adalah untuk informasi pelanggan, aktivitas akun, pembayaran, deposito, pinjaman, dan lain-lain. Yang kedua, sektor maskapai penerbangan. Penggunaannya adalah untuk reservasi dan jadwal. Yang ketiga, universitas. Penggunaannya adalah untuk informasi siswa, pendaftaran, kursus, perguruan tinggi, dan nilai. Yang selanjutnya adalah sektor telekomunikasi. Penggunaannya adalah membantu untuk menyimpan catatan panggilan, tagihan bulanan, menjaga saldo, dan lain-lain. Yang terakhir adalah sektor keuangan. Penggunaannya adalah untuk menyimpan informasi tentang saham, penjualan, dan pembelian, instrumen keuangan seperti saham dan obligasi. 4 jenis DBMS. Yang pertama adalah hierarkis. Dalam database hierarki, data model diatur dalam struktur seperti pohon. Data direpresentasikan menggunakan hubungan induk dan anak. Dalam DBMS hierarki, orang tua mungkin memiliki banyak anak, tetapi anak hanya memiliki satu orang tua. Yang kedua adalah DBMS jaringan. Model database jaringan memungkinkan setiap anak memiliki banyak orang tua. Ini membantu Anda memenuhi kebutuhan untuk membuat model hubungan yang lebih kompleks seperti hubungan pesanan atau bagian banyak ke banyak. Dalam model ini, entitas diatur dalam grafik yang dapat diakses melalui beberapa jalur. Yang ketiga adalah database relasional. DBMS relasional adalah model DBMS yang paling banyak digunakan karena merupakan salah satu yang termudah. Model ini didasarkan pada normalisasi data dalam baris dan kolom tabel. Model relasional disimpan dalam struktur tetap dan dimanipulasi menggunakan SQC. Yang terakhir adalah DBMS berorientasi objek. Dalam model berorientasi objek, data disimpan dalam bentuk objek struktur yang disebut kelas yang menampilkan data di dalamnya. Ini mendefinisikan database sebagai kumpulan objek yang menyimpan nilai anggota, data, dan operasi. Selanjutnya adalah keuntungan DBMS. Yang pertama, DBMS menawarkan berbagai teknik untuk menyimpan dan mengambil data. Yang kedua, DBMS berfungsi sebagai perangan yang efisien untuk menyeimbangkan kebutuhan beberapa aplikasi dengan menggunakan data yang sama. Yang ketiga, prosedur administrasi data yang seragam. Yang keempat, pemrogram aplikasi tidak pernah terpapar detail representasi dan penyimpanan data. Yang kelima, DBMS menggunakan berbagai fungsi yang kuat untuk menyimpan dan mengambil data secara efisien. Sedangkan yang terakhir, mengurangi waktu pengembangan aplikasi. Selanjutnya yaitu kerugian dari DBMS. Yang pertama, biaya hardware dan software DBMS cukup tinggi yang meningkatkan anggaran organisasi Anda.
Yang kedua, kebanyakan sistem manajemen database seringkali merupakan sistem yang kompleks, sehingga pelatihan bagi pengguna untuk menggunakan DBMS diperlukan. Yang ketiga, di beberapa organisasi, semua data diintegrasikan ke dalam satu database yang dapat rusak karena listrik mati atau database pada media penyimpanan rusak. Yang keempat, penggunaan program yang sama dalam satu waktu oleh banyak pengguna terkadang menyebabkan hilangnya sebagian data. Sedangkan yang terakhir, DBMS tidak dapat melakukan kalkulasi yang canggih. Baik teman-teman, sekian dari presentasi kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.